Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syariah Daulay dengan NIM 2302669. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Limau Manis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa saja yang sudah saya wawancarai kepada pemilik atau owner produk ini. Yang pertama, saya mempertanyakan bagaimana bisa terpikir untuk membuat hal seperti ini. Yang mana yang kita tahu kalau beliau itu membuat batok kelapa diubah menjadi mangkok, dan bambu juga diubah menjadi mangkok. Jadi pertanyaan saya pertama itu bagaimana bisa terpikir membuat ini? Jawabannya, bisa terpikir untuk membuat ini karena dia awalnya adalah seorang relawan di kampung itu, dan ada segerombolan remaja di sana dating kepada dia dan meminta bantuan dia untuk membuat suatu produk. Tetapi para relawan itu meminta tolong kepada dia untuk membantu mereka membuat produk dari segi biaya dan segi manajemen. Yang kedua, pertanyaan saya yaitu pemasaran produknya kemana? Beliau menjawab, dia menggunakan pasar internasional. Biasanya dia menjual produk-produk ini ke benua Eropa dan lainnya. Beliau ini menggunakan metode bisnis ke bisnis. Jadi beliau hanya menjual ke salah satu pembisnis di luar negeri sana, dan pembisnis itu yang menjualnya di sana. Jadi beliau cuman menjual ke satu orang saja, tidak kemana-mana gitu. Ketiga, saya mempertanyakan kenapa tidak menggunakan pasar lokal. Jawaban beliau adalah karena orang lokal jarang peduli dengan lingkungan. Adapun itu hanya beberapa orang, dan itu hanya orang menengah ke atas. Yang keempat, pertanyaan saya, tahun berdirinya bisnis yang telah beliau tempuh itu terpikir untuk membuat itu dari tahun 2018, tetapi emang baru memulainya itu dari tahun 2021. Yang kelima, pertanyaannya adalah berapa keuntungan sekali ngirim keluar dan berapa modalnya? Beliau menjawab, sekali ngirim beliau biasanya dapat keuntungan 100 juta, dan modal semuanya dari bahan, gaji, biaya pengiriman biasanya itu 35 juta ke atas. 35 sampai 40 juta. Selanjutnya, uraian hasil identifikasi, yang mana kelapa biasanya digunakan di Minangkabau untuk membuat rendang atau gulai, itu pun hanya menggunakan serat kelapanya saja. Sedangkan biasanya batok kelapanya dibuang dan akan menjadi sampah. Dari situ Muhammad Husain ini dan remaja kampung di daerahnya terpikir untuk membuat kerajinan tangan dari batok kelapa, sehingga mereka bisa membuat satu produk yaitu bowl atau mangkok yang bisa menghasilkan jutaan. Yang mana kita tahu kalau bagi masyarakat kelapa itu hanya digunakan yang bagian dalamnya saja, sehingga batok-batok kelapa itu bisa menjadi sampah di lingkungan. Biasanya batok kelapa yang sudah mereka olah itu dijual di luar dengan harga 7 euro atau bisa dirupiahkan menjadi 118.000. Beliau emang tidak menggunakan pasar lokal karena yang kita tahu orang lokal itu tidak mau ribet. Adapun orang lokal yang ingin membeli seperti hal-hal seperti itu pun hanya sedikit, hanya orang menengah ke atas, seperti yang saya bilang tadi. Beda dengan orang luar yang sangat peduli terhadap lingkungannya dan dirinya sendiri. Beliau ini tidak hanya membuat mangkok dari batok kelapa saja, tetapi ada juga mangkok yang terbuat dari bambu. Kalau yang kita tahu, bambu di Sumatera Barat ini sangat banyak dan jarang digunakan, sehingga beliau ini memiliki ide untuk membuat macam-macam produk dari bambu.
Beliau juga membuat usaha ini dikarenakan ingin membantu remaja atau orang-orang yang pengangguran di kampung Ranah Minang ini. Ini adalah gambar produk yang telah beliau buat. Biasanya beliau menjual ini dengan harga 8 euro atau dirupiahkan jadi 135.000. Jadi intinya adalah beliau menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita menjadi suatu produk yang bisa menghasilkan uang jutaan. Ini adalah beberapa foto dokumentasi kami yang sudah kami lakukan waktu itu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.